فهذا من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالمغفرة وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Karena beberapa hari lagi kita memasuki hari raya kurban, maka sesuai dengan yang diharapkan oleh Takmir Masjid Al-Anwar, kita akan menerangkan masalah kurban yang berkaitan dengan hukum fikihnya. Udhiyah atau kurban adalah artinya menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan kurban di hari raya kurban Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham di sini bahwa udhiyah itu adalah cara mendekatkan diri dengan memotong hewan di waktu yang sudah ditentukan, itu tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Nanti akan diterangkan. Karena itu kalau dirobah dengan duit bukan dengan hewan kurban, tidak dinamakan kurban atau udhiyah. Paham ya? Jadi nggak bisa, gimana sekarang nggak jadi kurban diganti duit aja. Ya bukan kurban namanya, ya duit sedekah. Kurban ya ada hewannya yang harus dikurbankan. Loh, kita umat Islam itu lebih membutuhkan duit sekarang. Ya jangan dirubah cara ibadahnya. Zamannya Nabi juga saat-saat manusia banyak membutuhkan duit, nggak dirubah cara udhiyahnya dengan membagi duit. Bagi duit sendiri, kurban sendiri. Yang mau bagi duit ya bagi duit, yang mau kurban ya kurban. Karena itu nggak usah diganti-ganti. Gimana beras diganti duit? Nggak bisa. Kalau zakat fitrah, loh ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya Imam Abu Hanifah itu ukurannya bukan dengan beras tapi gandum. Berapa harganya gandum? Tambah mahal. Karena itu jangan berfatwa tanpa dasar, sehingga ibadah itu benar-benar sah sesuai dengan ajaran syariah. Dasar-dasar disyariatkannya udhiyah, pertama firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Pendapat yang paling kuat wanhar yaitu menyembelih hewan ternak atau hewan kurban. Wa fasalli, maka salatlah kamu. Salat Id, salat Idul Adha, wanhar, dan potonglah sembelihan kurban kamu. Itu tafsir yang paling banyak dan paling kuat. Karena itu ulama berkata paling afdolnya sholat id adalah sholat idul adha, karena disebutkan dalam Al-Quran fasholli li rabbika wanhar.
Tapi kalau takbir paling afdolnya adalah takbir malam hari raya Idul Fitri, karena disebutkan dalam Al-Qur'an walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbirnya yang disebut adalah malam hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha yang disebut solatnya. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis daripada Anas bin Malik, dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain agranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing gibas. Karena itu lebih afdolnya berkurban antara kambing gibas dan lainnya, afdal gibas. Domba, kabas. Karena Nabi Ismail saat disembelih digantikan oleh Allah dengan kambing domba. Ya. Kemudian gibas yang bertanduk, artinya yang gede, yang punya tanduk. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Karena itu afdolnya berkurban itu kalau memang mampu ya disembelih sendiri. Tapi kalau nggak mampu jangan macam-macam, nanti akhirnya jadi bangkai nantinya. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dan bertakbir Allahu Akbar. Karena itu ojo rokokan, belai kambing ambil rokokan. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Itu udah dipotong rokokan. Nah, beliau dalam keadaan berdiri memotongnya dan menaruh kaki beliau satu di atas leher daripada si kambing tadi itu. Jadi bukan diinjak maksudnya, ditaruh supaya anteng gitu. Pemotongannya supaya betul-betul sempurna, begitu maksudnya. Apa hikmahnya berkurban? Hikmahnya berkurban itu apa? Mencukupi kebutuhan fakir miskin di saat Idul Adha. Sebagaimana zakat fitrah mencukupi kebutuhan fakir miskin di saat Idul Fitri dengan beras, kalau ini dengan daging. Paham ya? Jadi biarlah merayakan hari raya tadi itu dengan daging, dengan sate, dengan gulai yang biasanya istiqamah tempe, istiqamah tahu dan terong, maka di saat itu dia merayakan hari raya dengan makan daging. Subhanallah, hikmahnya. Hah? Jadi bagi-bagi kenikmatan itu. Jangan kalau nikmat kamu aja yang nikmat, yang lainnya enggak nikmat. Satu saat perlu untuk yang lainnya ya nikmat bersama, nikmat massal. Loh, kalau kita kan enggak melarat massal. Kenapa? Yang jadi pejabat korupsi semuanya. Repot. Yang jadi hakim korupsi ketuanya. Ya udah masalah mah dah kalau begitu. Tapi lihat bagaimana Islam. Diajak nikmat bersama. Bukan menikmati pribadi, membiarkan yang lainnya dalam kesengsaraan. Nah, hal yang demikian enggak usah diangkat jadi pejabat. Karena mereka itu adalah penjahat.
Taib. Berkurban hukumnya bisa disebut sunnah kifayah, bisa dikatakan sunnah ain muakkadah, bisa disebut wajib. Kalau kurban yang disebut sunnah kifayah, sunnah ada kifayah. Kifayah itu satu perbuatan yang jika dilakukan salah seorang di antara orang-orang yang mukallaf, baligh dan berakal, yang diwajibkan atau yang disunahkan melaksanakan itu, maka yang lainnya gugur tuntutannya. Nih, kalau sholat jenazah misalnya, itu namanya fardu kifayah, wajib yang kifayah. Salah satu orang Islam laki-laki mukallaf baligh berakal, dia tadi itu nyolati mayit itu, maka kewajiban yang lainnya gugur. Wis nggak wajib sholat lagi, langsung dikubur, nggak ada masalah. Karena sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada 10 orang berjalan, salah satu di antara mereka ngasih salam, assalamualaikum. Yang lainnya udah nggak sunnah ngasih salam, nggak sunnah ngasih salam. Kenapa? Karena itu sunnah kifayah. Ya udah, jangan semuanya assalamualaikum, 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 waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Soro. Paham nih ya? Baik. Begitulah demikian kalau ada satu keluarga, dia tadi itu berkurban, bapaknya misalnya berkurban, atau ibunya berkurban, atau anaknya salah satunya berkurban, dia melaksanakan pengorbanan, maka yang lainnya sudah ikut, tidak sunnah lagi untuk berkurban bisa. Paham ya? Kurban itu bisa menjadi sunnah ain muakkadah, sunnah bagi per orang. Untuk per individu sunnah, dengan syarat orang Islam, orang mukallaf baligh dan berakal, kemudian mampu. Mampu ini yaitu hartanya lebih daripada nafkah dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah itu bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian dan tempat tinggal selama hari raya dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini orang misalnya misal ada orang Islam ini, dia hartanya lebih daripada kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dirinya dan keluarganya yang wajib dikasih nafkah. Lebih masih udah tercukupi, pakaiannya, makanannya, rumahnya udah terbayar semuanya, sewanya, atau misalnya dia membeli udah terbayar semuanya. Kemudian masih lebih, disunnahkan bagi dia untuk berkurban. Begitu. Selama lebihnya itu bukan setahun untuk kebutuhan nafkah, tanggal 10, 11, 12, 13. Oh, ini kalau untuk 12 tok cukup, 13 masih harus utang. Ya udah, enggak sunnah kurban. Ada 3 bersaudara, sudah baligh semuanya, Islam semuanya, mukallaf semuanya, cukup semuanya, lebih daripada kebutuhan untuk hari raya dan ayyamut tasyrik. Juga disunahkan per orang di situ untuk berkurban. Paham nih ya? Nah. Kurban bisa menjadi wajib karena 2 hal. Wajib hukumnya, wajib berkurban. Pertama, dinadari. Saya nadar menjebelai kurban misalnya. Wajib hukumnya.
Atau ditakyin, dia menyatakan ini adalah kurbanku. Ada kambing, ini adalah kurbanku. Maka semuanya menjadi kurban. Karena itu orang kalau nadar kurban atau mentakyin, menentukan kurban kepada satu kambing atau sapi atau unta yang untuk dijadikan kurban, dia nggak boleh makan. Harus disedekahkan semuanya, harus dikasihkan semuanya. Kenapa? Wajib kurbannya sebenarnya. Mulai ndas sampai buntut harus kurban kabeh. Mulai kepala sampai ekor harus kurban semuanya. Loh ndak, saya ini lagi jalan ada orang tanya, "Ustadz, itu kambing untuk apa?" "Untuk kurban saya." Loh, saya tujuannya bukan untuk menentukan ini jadi kurban wajib. Saya cuma ngasih jawaban aja untuk kurban sunnah maksud saya. Untuk memberitahu aja, ikhbar, dengan niat ikhbar memberitahu, bukan dengan niat takyin. Gimana kalau demikian? Menurut pendapat daripada Al-Habib Umar Al-Basri, maka hal yang demikian itu adalah tidak ada masalah. Kalau niatnya adalah ikhbar, memberi kabar, bukan niat untuk menjadikan kambing kurbannya itu adalah kurban wajib. Itu bisa Anda lihat di Hawashi Syarwani. Demikian juga Hasyiatul Jamal. Jadi untuk yang wajib ini tidak boleh dimakan oleh dia, harus disediakan semuanya. Untuk yang lainnya, kalau kurban tadi itu kurban sunnah, yang wajib disedekahkan sebagian, walaupun sedikit. 1 kilo tok, 1 kilo disedekahkan, yang lainnya dimakan semuanya. Madhabi macan, ya tidak apa-apa. Yang penting ada yang disedekahkan. Afdolnya ambil sedikit untuk ambil berkah, yang lainnya ya udah kasihkan, disedekahkan. Normalnya dibagi 3. 1/3 dimakan dia sama keluarga, 1/3 untuk sedekah, 1/3 mungkin dikasihkan family sekalipun kaya. Atau tetangga sekalipun kaya, begitu. Hewan yang bisa dijadikan kurban hanya 3. Pertama kambing, kedua sapi, ketiga unta. Kerbau termasuk bagian sapi ya. Kambing umurnya harus kalau gibas 1 tahun lebih. Jadi kalau lahirnya tanggal 5 Syawal misalnya, jam 4 sore, maka ketika Syawal jam 4 sore berarti persis 1 tahun, belum bisa dijadikan kurban. Kalau lebih 1 jam berarti lebih 1 tahun, tidak apa-apa. Lebih setengah jam ya lebih. Lah Ustadz, tidak ada sensus ini. Sensus kambing tidak ada. Orang yang pengalaman atau dia yang merawat tahu persis. Orang yang pengalaman. Yang dibuat ukuran orang pengalaman atau dia sebagai perawatnya yang tahu. Atau kambing gibas itu bisa karena puplak, powel ya. Powel, sekalipun belum 1 tahun, bukan di powel loh ya. Powel sendiri. Lek kebentuk tidak bisa. Kambing kacangan yang bukan gibas maksudnya, harus 2 tahun lebih, tidak dihitung powel. Hati ini banyak yang keliru. Harus dihitung 2 tahun lebih. Jadi nggak bisa walaupun puel, kalau belum 2 tahun nggak bisa kalau selain gibas. Kalau gibas boleh dihitung puel. Baik.
Untuk sapi umurnya 2 tahun lebih. Di bawah 2 tahun nggak bisa. Untuk unta 5 tahun lebih. Selain 3 hewan ini nggak bisa dibuat kurban. Kijang nggak bisa, kuda nggak bisa, ayam nggak bisa. Tetapi madhab Ibn Abbas, ada riwayat dari Ibn Abbas, yang penting ada tumpah darah. Artinya ada yang disembelih, ada tetesan darah, nggak ada masalah. Karena itu bagi yang nggak mampu membeli kambing, beli ayam diniatkan kurban, ngikuti pendapat Ibn Abbas. Tapi yang nggak mampu, yang mampu ojo tuku petik medit, beli kambing yang gemuk. Baik, saya teruskan. 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor kambing untuk satu orang. Gimana kalau urunan 2 orang atau 3 orang atau sak kelas untuk membeli seekor kambing buat kurban? Bukan kurban, namanya sedekah. Sedekah 1 kambing untuk satu orang. Sapi dan onta, 1 sapi atau 1 onta untuk 7 orang. 7 orang, bukan orang dewasa, maksudnya orang yang hidup walaupun bayi. Ada 1 keluarga misalnya, dia, istrinya, bapaknya, emaknya, kemudian ditambahi anak-anaknya 3, walaupun bayi-bayi semuanya. Dia beli seekor sapi untuk mereka semuanya, bisa. 1 sapi untuk 7 orang. Atau 7 orang urunan, naruh duit semuanya, harganya sapi misalnya 7 juta urunan, kemudian beli sapi, bisa. 1 sapi dinaikkan 7 orang. Begitu juga 1 onta. Mana yang lebih afdal? 1 sapi untuk 7 orang atau per orang 7 beli 1 kambing untuk per orang? Yang paling afdal 1 orang 1 kambing. Lebih afdolnya lagi 1 orang 1 sapi. Nah, hewan kurban harus terbebas daripada aib. Aib ini yang bisa mengurangi kuantitas daging, seperti misalnya yang sedang sakit, hewannya lagi sakit, atau telinganya teriris, putung. Kalau enggak lepas, masih kiwil-kiwil, berarti masih dagingnya masih enggak kurang. Ini teriris, buntutnya teriris misalnya, atau pincang yang jelas, ketabrak akhirnya pincang. Pincangnya jelas, bukan pincang karena keselio, pincang asli misalnya, atau pincang karena memang terpotong kakinya atau pendek 1 kakinya, atau kambing, sapi, atau onta yang gila. Ternyata ada yang gila loh, nggak ngenteni menungso, stres itu. Atau yang kematus, sangat kurus di kurban, belungan kabeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 kriteria kurban yang tidak sah.
Al-aura'ul bayyin. Al-aura'ul al-bayyinu auruha. Yang jelas buta. Buta, bukan sakit mata. Salah satunya atau dua-duanya. Wal maridhatu al-bayyinu maraduha. Sakit yang jelas sakitnya. Sakit agak parah. Wal arja'ul bayyinu arjuha, pincang yang jelas pincangnya. Wal ajfa'ul lati la tunqi, atau yang kurus hingga tidak bersumsum. Baik. Waktu penyembelihan dibolehkan untuk menyembelih hewan ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah matahari udah terbit setinggi 1 tombak, ditambahi waktu untuk sholat id dan khutbah 2 hari raya. Kira-kira khutbah 2 hari raya dan sholat id perlu berapa waktu? Anggap 20 menit sampai 25 menit. Terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 16 menit, itu 1 tombak, ditambahi lagi 20 menit atau 25 menit, itu boleh dipotong. Loh, ini belum selesai khutbahnya, nggak ada masalah, boleh. Cuma afdolnya dipotong setelah pelaksanaan ibadah sholat dan khutbah selesai, begitu. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah, terbenamnya matahari maghrib. Jadi kalau hari rayanya Selasa insyaallah, berarti Rebu tanggal berapa? 11. Kemis tanggal berapa? 12. Kemudian Jumat tanggal berapa? 13. Maghrib malam Jumat, ya wes nggak sah berarti. Tidak sah berarti. Cuma sebagian ulama membatasi hanya tanggal 12. 11, 12. 13 nggak bisa. Karena itu afdolnya keluar daripada khilaf, Anda sembelih jangan tanggal 13, 10, 11, 12 maksimal, untuk supaya keluar daripada khilaf, perbedaan pendapat ulama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu ayyami tasyrik dzabhun." Semua hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu adalah dzabhun, diperkenankan, dibolehkan untuk memotong hewan ternak atau berkurban. Kurban ini harus diniatkan. Kurban ini harus diniatkan, wajib diniatkan. Jika berupa kurban sunnah, wajib niat. Waktunya niat, pertama ketika menyembelih. Waktu menyembelih niat kurban sunnah. Kalau dibahasakan, dilafadzkan, nawaitu at-tadhiyata bihadihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-tadhiyata bihadihi lillahi ta'ala. Saya niat berkurban dengan ini hewan lillahi ta'ala. Tapi niat itu sebetulnya dalam hati.
Melafadzkannya itu adalah untuk memantapkan isi hati. Baik. Bagaimana mewakilkan niat dan penyembelihan kepada orang yang lain? Boleh juga. Boleh mewakilkan niat dan penyembelihan kepada orang muslim. Tapi syaratnya harus mumayyiz. Contoh, Pak, tolong ini Ustaz, Yai, ini kurban saya pasrahkan kepada Anda untuk meniatkan sekaligus untuk menyembelihkan dan membagi. Ketika penyembelihan dia tadi itu meniatkan ketika dia menyembelih untuk si fulan. Nawaitu tadhiyata bihadhihi li fulan lillahi ta'ala gitu. Karena itu maaf kalau kamu jadi panitia zakat jangan asal terima. Terima, mari potong. Loh, bisa enggak sah lo nanti. Karena itu harus tahu ini siapa ini yang mewakilkan namanya ini. Ketika motong diniati, gitu. Jangan asal potong begitu, diajari. Yang mau motong diajari untuk niat. Paham ya ini? Baik. Ada niat kurban tapi tidak wajib. Jika menentukan hewan kurban, yaitu ta'yin tadi itu, ketika bernadar, misal, saya nadar kambing ini saya kurbankan, tidak pakai niat sudah, karena sudah ditentukan kambing yang dinadari untuk dikurban tadi itu. Saya niat sapi ini, saya nadar sapi ini saya kurbankan, tidak perlu diniati lagi sudah. Kenapa? Sudah ditentukan nadarnya. Saya nadar kurban, belum beli sapi, belum menentukan mana yang mau akan dipotong. Kalau sudah begitu, jika nadar tanpa menentukan, maka tetap wajib niat ketika penyembelihan. Paham ya? Wajib ketika penyembelihan, wajib niati. Atau misalnya mentakyin hewan kurban. Mentakyin hewan kurban. Kambing ini saya jadikan kurban. Ditakyin, bukan niat ikhbar tapi niat takyin, tidak perlu untuk diniati. Udah. Tidak diotek itu kambing untuk kurban saya. Paham ya? Itu sudah saya tentukan untuk kurban saya takyin. Ya sudah, tidak pakai niat tidak apa-apa karena sudah wajib. Yaitu yang harus dipotong. Tapi kalau memang belum ada kambingnya walaupun dinadari, belum ditentukan, ya harus diniati ketika disembelih tadi itu. Nah, jadi ada beberapa hal sebetulnya yang harus kita pelajari ada di sini. Insyaallah saya akan bagikan ini ada malam Sabtu yang akan datang dan saya akan teruskan masih pembagian daging kurban. Nah, itu harus paham. Perlu diketahui tidak sah daging kurban itu dibagikan dalam keadaan matang, harus mentah. Harus mentah. Lain kalau akikah, sunnahnya, afdolnya dibagikan dalam keadaan matang. Maaf, kadang-kadang ada acara haul, tahlil, kemudian menyumbang kambing kurban, diterima sama sahibul hajah, dipotong, dimasak, dibagikan, enggak sah. Terus gimana sahnya? Dipotong dulu, kemudian serahkan dagingnya.
Diterima, kemudian dimasak jadi miliknya dia, nggak apa-apa. Paham nih? Atau diterimakan kepada salah satu keluarga untuk dia. Untuk dia. Kemudian setelah itu baru dipotong, kemudian dikasihkan kepada keluarga yang lainnya untuk dimasak, dibuat acara. Enggak apa-apa. Karena itu hati-hati. Jangan keliru. Nanti akhirnya dibagikan dalam keadaan mateng sebelum dihai oleh orang, maka itu bisa enggak sah nantinya. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pengajian berikutnya. Wallahu a'lam. Insyaallah akan kita bagikan ini buletin. Al-Fatihah.